Halo, salam kenal. Aku Afif Ahmad Hidayat, biasa dipanggil dengan nama Justin. Ini storytelling pertama saya, judulnya Disinformasi. Oke ya, selamat menikmati. Meta dan Aaron duduk di kamar hotel yang sederhana. Mereka berdua saling berpandangan, tahu bahwa misi yang akan datang tidak akan mudah. Mereka sudah menerima tanda-tanda bahwa musuh yang sama yang mereka hadapi dalam misi sebelumnya kembali muncul, dan kali ini mereka harus siap. Keduanya tahu bahwa mereka harus bekerja sama dengan baik dan cepat jika ingin keluar dari situasi ini dengan selamat. Meta memeriksa peralatannya, sementara Aaron mengecek senjatanya. Sebelumnya, mereka sudah mendapatkan informasi dari Alpha bahwa mereka mulai dicari, sehingga Meta dan Aaron berkumpul berdua di hotel tersebut sambil menunggu perintah dari Alpha. Mereka berdua diharapkan tidak membuat langkah-langkah yang salah, sehingga Alpha menyuruh mereka untuk menunggu. Meta, apa yang kau dapatkan dari Alpha? Aaron, dia mengatakan bahwa musuh kita sudah muncul di kota ini. Mereka sudah mencari-cari kita, dan kita harus menyelamatkan diri kita sebelum mereka menemukan kita. Meta, apa yang harus kita lakukan? Aaron, Alpha menyuruh kita untuk menunggunya. Saya pun menunggu informasi dari Alpha tentang apa yang harus kita lakukan. Seperti sebelumnya, dia memberi instruksi kita. Dia memberi instruksi kepada kita berdasarkan hasil terawangan yang merupakan hasil tembusan dari XY. Percayalah, aku akan terus menjagamu. Meta, kita harus bisa bekerja sama dan saling percaya seperti sebelumnya. Aku percaya padamu. Aku sedang tidak mau berkomunikasi dengan telepati. Itu bisa membuatku gila. Aku ingin kamu berkomunikasi dengan Alpha. Aaron, ya santai saja. Semoga dia bisa lebih cepat memberikan instruksi. Kita harus tetap siap dan waspada. Meta dan Aaron terduduk dan raut muka mereka menunjukkan ketegangan. Sesekali Meta menarik nafas panjang untuk menenangkan diri. Detak jantungnya terasa lebih cepat dan dadanya terasa panas. Mereka berdua tahu bahwa mereka harus bekerja sama dengan baik dan cepat jika ingin keluar dari situasi ini dengan selamat. Mereka juga harus selalu siap untuk mengikuti instruksi dari Alpha dan siap untuk bergerak cepat jika diperlukan. Keduanya tahu bahwa mereka harus mengandalkan kemampuan pikiran dan telepati mereka, serta saling membantu satu sama lain untuk mengatasi musuh dan menyelamatkan diri mereka seperti di misi sebelumnya. Mereka berdua bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang dan siap melakukan apapun yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Meta, aku kira kemarin sudah selesai. Aaron, iya aku kira begitu. Aku juga ingin hidup normal, hidup santai. Yang lebih menyebalkan lagi, kita tidak pernah melihat wajah Alpha dan XY. Kemudian Aaron terdiam beberapa saat kemudian berkata, sudah saatnya kita pergi. Meta, kemana? Aaron, sudah ikuti saja, bawa barang-barangmu. Aaron dan Meta lalu bergegas pergi, entah apa yang Alpha instruksikan kepada Aaron. Meta pun menuruti saja kata-kata Aaron. Aaron membawa 2 tas, satu di antaranya adalah tas persenjataan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka dari ancaman yang mungkin akan datang. Sementara itu, Meta hanya membawa 1 tas yang berisi barang-barang pribadinya. Meta tampak sangat terburu-buru saat mulai berjalan. Aaron merasakan kegelisahan Meta, dan dia tahu pasti ada sesuatu yang mengganggu pikiran temannya itu. Aaron menepuk pundak Meta dengan lembut dan berkata, santai saja Meta, jangan terlalu khawatir. Beraktinglah seolah tidak ada yang terjadi. Ingat, kita harus tetap fokus dan waspada. Meta menatap Aaron dan tersenyum tipis. Dia mengangguk, mengerti, dan berusaha untuk tenang. Mereka kemudian check out dan masuk ke mobil yang telah mereka siapkan untuk perjalanan mereka. Aaron tetap waspada dan siap untuk menangani situasi apapun yang mungkin terjadi dalam perjalanan mereka. Dalam pikiran Aaron, ia sedang berkoordinasi dengan Alpha untuk merencanakan langkah-langkah yang harus dilakukan. Aaron berkata,
Seperti yang kita lakukan dulu Meta, kita harus menciptakan kerancuan. Meta tampak ketakutan, karena itu berarti bahaya mengintai. Kata-kata Aaron tentang menciptakan kerancuan adalah mengaburkan informasi dengan menyamarkan pikiran dan kata-kata mereka. Hal ini dilakukan karena musuh mereka mampu membaca pikiran mereka dan kata-kata mereka, sehingga dengan menyamarkan informasi, musuh akan lebih kesulitan untuk menangkap mereka. Contoh dari menyamarkan informasi adalah memberikan informasi yang salah tentang lokasi. Misalnya, saat Aaron dan Meta berada di Jalan Tambak, Aaron berkata, kita sedang di Jalan Hasanuddin. Padahal sebenarnya mereka sedang berada di Jalan Tambak. Dalam situasi yang lain, jika mereka berada di Jalan Hasanuddin, Aaron tetap berkata, kita sedang di Jalan Hasanuddin. Sehingga musuh akan kesulitan untuk mengetahui lokasi sebenarnya meskipun mereka sudah mendapatkan informasi dari telepati. Karena informasi tersebut bisa saja salah, bisa saja benar. Meta, kita mau kemana Aaron? Aaron terdiam sejenak. Dia sebenarnya sedang menyetir mobil dengan arah yang acak. Dia menunggu perintah dari Alpha untuk menentukan kemana dia harus berhenti. Alpha memberikan instruksi untuk melakukan hal tersebut. Terkadang, Alpha memberikan petunjuk ke arah mana Aaron harus menyetir mobilnya. Meta, oh kita mau ke rumahmu ya? Ternyata sudah aman. Aaron mengangguk. Iya benar, jawabnya. Kemudian Aaron tersenyum. Dia tahu bahwa situasi memang tidak aman, tapi dia paham dengan maksud Meta yang sedang menyamarkan informasi agar musuh tidak mengetahui posisi mereka sebenarnya ataupun tempat yang akan mereka tuju. Setelah 1 jam menyetir, mereka tiba di sebuah rumah yang sederhana. Aaron mengarahkan Meta untuk mengikuti dan mengatakan, matikan handphonemu dan jangan coba-coba mencari tahu di mana kita sebenarnya berada. Mereka mengetuk pintu dan sang tuan rumah membuka pintu tanpa banyak bicara, langsung menyuruh mereka masuk ke kamar. Sementara ini kita aman dan kita bisa tidur, ucap Aaron dengan lega. Dia percaya dengan instruksi Alpha dan tuan rumah tersebut. Seakan-akan Aaron dan tuan rumah saling memahami bahwa mereka adalah satu pihak dan bekerja sama untuk menjaga keamanan mereka. Oke, cukup segitu dulu. Singkat-singkat dulu. Semoga kalian tertarik untuk mendengar kisah selanjutnya. Sampai jumpa.